Desi rekaman ya. Makasih. Tangan udah di sini aja ya. Duduk ya abang-abang. Pak, sehat Pak. Dodol Pak Gu. Bang Foke. Sehat Bang Foke. Boleh. Nah, aduk Pak. Aduh Pak, biar ada gimmick Pak. Ya, Bang Poga nanti sama-sama. Sementara Pak Gubernur dulu. Selamat Pak Jadi Kola. Sepuluh jam kuat gak Pak? Ada bakatnya? Ada Pak. Mudah-mudahan Pak Gubernur ngaduknya sampai matang ya. Sampai mentok. Nanggung Pak. Ya, ya. ini masih pakai kayu Bapak, kayu bakar. Nah, alhamdulillah sekarang Pak Haji Fauzibo untuk mendampingi Pak Gubernur untuk saling menguatkan. Alhamdulillah. Madep sini dong Pak. Madep sini Pak. Madep sini dong Pak. Bang Foke. Ini makin melekat ini Pak, Insya Allah. Tapi ini belum kole ya, belum masih jauh. Ya Bapak. Udah Pak. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Pramono, Pak Haji Fauzibo. Untuk juga sehat. Terima kasih semuanya pada wartawan juga. Ini Pak, saya udah lama, jadi cuman begini-gini aja. Jadi saya pengen tuh ada kemajuan gitu ya. Kemajuannya ya saya harus punya mesin buat santan, mesin buat giling gitu. Tapi saya mau beli nggak punya duit Pak. Iya. Itu sekitar 20 Pak, 2 macam gitu. 20. Ya alhamdulillah ya. Itu kalau memang betul tentunya segera diambil tindakan karena nggak Jakarta termasuk yang mendukung pemerintah pusat untuk melakukan perang terhadap judol karena judol inilah yang kemudian membuat banyak warga di mana saja termasuk di Jakarta ini yang kemudian begitu terjerat hidupnya pasti tidak menjadi tidak baik dan itu sudah ada di mana-mana sehingga dan demikian kalau ada program-program dari pemerintah meng-cut off judol ini, pemerintah Jakarta mendukung 1000%. Yang kedua, saya termasuk yang ingin mendorong makanan-makanan khas Betawi yang memang sebenarnya enak tapi tidak di-packaging, dipasarkan secara baik untuk dilakukan itu. Termasuk ini nanti saya minta untuk Kepala Biro KDH, kalau ada acara-acara disiapkan untuk menjadi alternatif sebagai cemilan lah, begitu ya. Terutama untuk buka puasa. Tapi yang paling penting Ibu nanti bisa memenuhi itu Bu. Kenapa kami memilih tempat ini? Terus terang karena ini kan di kampung Betawi. Dan saya dengan Bang Foke
Beliau ini kan Ketua Majelis Kaum Betawi. Mudah-mudahan ini juga akan bisa memberikan kontribusi agar masyarakat Betawi merasa yakin, merasa memiliki, dan berulang kali saya katakan bahwa sekarang ini dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, budaya utama di Jakarta ini adalah budaya Betawi. Baik, silakan. Ya, kan semua stok di Jakarta ini pasti dikelola bersama-sama dengan pemerintah pusat. Bukan kemudian dikelola oleh Pemda sendiri, tetapi dikelola bersama-sama. Karena saya meyakini di Jakarta tidak akan ada panik buying untuk urusan BBM. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Bu Juwani, tentunya kami akan mensupport itu, dan kalau memang banyak yang lain-lain perlu dilakukan modernisasi pemberdayaan dengan UMKM, nanti saya akan minta Kepala Dinas UMKM Bu Ratu untuk mempelajari ini dan menyiapkan, karena yang seperti ini memang perlu pemerintah daerah, dalam hal ini Balai Kota, turun tangan untuk supaya mereka lebih berdaya. Ada lagi? Jadi untuk Jakarta, hal yang menyangkut kebutuhan pokok mulai dari beras, daging, cabai merah keriting, dan yang lain-lain, kami menggaranti aman. Bahkan kami kelebihan stok sebenarnya. Kenapa kami sampaikan sampai hari ini terbukti di pasar tidak ada kenaikan yang signifikan. Bahwa ada kenaikan cabai merah keriting kemarin hanya sekitar 3-4-5%. Dan mudah-mudahan ini kita bisa jaga. Termasuk yang paling utama adalah daging. Kenapa kemudian kemarin daging kami mengimpor dan masuk 2.000 ekor. Betul-betul kami persiapkan supaya harga daging di Jakarta tidak mengalami kenaikan. Betul lagi apa tadi? Kalau BBM Jakarta tentunya selalu menjadi prioritas untuk stoknya, karena kami juga punya stok sendiri. Sehingga mudah-mudahan di BBM di Jakarta dalam rangka menyambut Idul Fitri, terutama bagi yang mudik, walaupun saya tetap mendorong untuk mudik ke Jakarta supaya BBM-nya juga tidak dibuang kemana-mana, maka mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik. Rekan-rekan sekalian, barusan saya diundang dan sekaligus mengaduk dodol, dan rupanya tidak ringan. Tapi saya terkesan sekali karena ini dodol ini kan bagi warga Betawi sebenarnya bagian dari konsep gotong royong. Betul. Bagian dari konsep gotong royong, sehingga kalau mengaduk tadi waktunya yang dibutuhkan antara 8 sampai dengan 10 jam. Saya sudah pernah mencoba dodol Nyama ini, memang luar biasa, enak sekali. Dan kenyalnya itu termasuk manisnya tidak terlalu manis. Sehingga istri saya termasuk yang pasti saya bawain kaget karena dia sudah berkali-kali makan ini di keluarga kami. Dan secara pribadi saya juga bersyukur bahwa hari ini saya ketemu secara langsung dengan Mpok Juwani dan Bang Udin ya. Yang sekarang ini adalah generasi kedua dari dodol Nyama ini. Harapannya adalah dilakukan modernisasi, tapi tidak menghilangkan tradisional yang ada di tempat ini. Maka tadi ketika Ibu menyampaikan untuk dimodernisasi, dibantu, mudah-mudahan Bu. Tapi sekali lagi jangan kemudian yang lama ini dihilangkan. Karena inilah kekasannya, keunggulannya, kelebihannya dodol yang kita sebut dengan gotong royong ini. Sekali lagi saya sebagai Gubernur Jakarta, saya merasa bahwa inilah kuliner tradisional yang harusnya kita perbaiki, kita lakukan packaging yang lebih menarik sehingga bisa siapapun orang yang berkunjung di Jakarta kemudian mereka mencoba dodol Nyama ini. Nanti saya minta juga kepada Pak Pani untuk ini acara-acara di Balai Kota kita akan pesan di tempat ini. Baik, itu sebagai ini kalau ada